Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahyu Ramadan, mahasiswa Universitas Pancasakti, program studi akuntansi kelas reguler plus semester 1 dengan nomor induk mahasiswa 29021500016. Video pembelajaran kali ini dibuat untuk memenuhi tugas penilaian ujian akhir semester tentang materinya tentang anuitas. Simak terus videonya teman-teman. Video pembelajaran kali ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Matematika Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza. Pembahasan di video pembelajaran kali ini adalah materi tentang anuitas. Lalu, apa pengertian anuitas? Anuitas sendiri merupakan sejumlah pembayaran pinjaman yang sama besarnya yang dibayarkan setiap jangka waktu tertentu dan terdiri atas bagian bunga dan bagian angsuran. Jadi anuitas di sini adalah angsuran ditambah bunga. Nah, anuitas ini diberikan secara tetap pada setiap akhir periode dengan mempunyai dua fungsi, yaitu membayar bunga atas hutang dan mengangsur hutang itu sendiri. Sehingga konsepnya yang sudah tadi saya bilang, anuitas sama dengan angsuran ditambah bunga, atau anuitas biasa disingkat A besar sama dengan A kecil tambah B kecil. Kalau di sini dituliskan rumusnya itu AN sama dengan AN kecil ditambah BN kecil, artinya angsuran ditambah bunga sama dengan anuitas. Lalu di sini ada contoh soal tentang anuitas. Suatu pinjaman akan dilunasi dengan sistem anuitas bulanan. Jika besar angsuran sebesar Rp85.000 dan bunganya adalah Rp315.000, maka tentukanlah jumlah anuitas tersebut. Nah, diketahui di soal ini besar angsuran atau A kecilnya sama dengan Rp85.000 dan bunganya B kecilnya sama dengan Rp315.000. Jadi, anuitasnya sama dengan angsuran ditambah bunga, yaitu Rp85.000 ditambah Rp315.000. Jadi, besarnya anuitas di soal ini adalah Rp400.000. Oke teman-teman, selanjutnya di sini kita masuk ke rencana pelunasan pinjaman. Nah, untuk melunasi suatu pinjaman, kita perlu membuat rencana pelunasan atas pinjaman tersebut. Nah, rencana ini biasanya disebut sebagai rencana angsuran. Nah, contohnya di sini ada Hipo mempunyai utang sebesar Rp5 juta. Utang tersebut akan dilunasi secara anuitas sebesar Rp1.060.792.000 dengan suku bunga 2% per bulan. Lalu buatlah perhitungan angsuran dan tabel rencana angsurannya. Nah, di sini kita hitung besarnya utang itu adalah Rp5 juta. Maka kalau membuat tabelnya itu bulan pertama, di utang awal bulan pertama itu adalah Rp5 juta. Dengan tadi di soal anuitasnya diketahui sebesar Rp1.060.792 perak. Nah, anuitas ini kan tadi rumusnya itu angsuran ditambah bunga. Jadi kalau bunganya ada di bunga di soal adalah 2%, maka 5 juta 2%-nya itu sama dengan 100.000. Jadi bunganya kita substitusikan 100.000. Nah, anuitas itu kan nanti bunga ditambah angsuran. Jadi kalau bunganya 100.000, anuitasnya sebesar 1.060.792 perak, maka angsurannya adalah 940.792. Nah, lalu sisa utang bulan pertama itu adalah 4.039.208. Nah, sisa utang itu dimasukkan ke utang awal bulan kedua atau utang awal berikutnya. Jadi pada bulan kedua itu utang awalnya itu adalah sisa utang pada bulan pertama, yaitu 4.039.208 perak. Lalu sama lagi dengan anuitas yang besarnya 1.060.792. Nah, bunganya itu 2%. Dari mana? Dari utang awal bulan kedua. Jadi 2% dari 4.039.208 yaitu 80.784. Nah, angsurannya adalah 988 perak. Jadi si angsuran tambah bunga ini nantinya jadi anuitas. Nah, sisa utang bulan kedua itu adalah Rp3.059.200. Sisa utang awal bulan kedua ini dimasukkan lagi ke bulan ketiga. Jadi utang awal bulan ketiga adalah Rp3.059.200 perak. Bunga di bulan ketiga ini 2% dari si Rp3.059.200 perak, yaitu Rp61.184. Dengan angsurannya adalah Rp999.608 perak. Nah, di sini bisa dilihat nih, dari tabel ini semua
utang awal bulan setiap awal bulannya itu semakin kecil, namun besar angsuran itu semakin besar. Kita bisa lihat dari tabel pertama hingga tabel kelima. Di kolom angsuran itu semakin besar angsurannya, tetapi justru bunganya semakin kecil karena setiap awal bulan itu utangnya berubah jadi semakin kecil. Jadi kalau dibikin tabel rencana pelunasan pinjaman, besar angsuran dari awal bulan pertama hingga awal bulan kelima itu makin besar, tetapi bunganya dari awal bulan hingga pelunasan itu semakin kecil. Di sini kita bisa lihat dia baru lunas itu di bulan kelima. Kita lihat dengan 1.039.000 rencana utang awal bulan kelima itu anuitasnya sebesar 1.060.792. Jadi di sini sisa utangnya adalah 0. Dia baru lunas di bulan kelima. Oke, selanjutnya kita masuk ke rumus angsuran ke N. Nah, rumus angsuran ke N ini rumusnya adalah AN sama dengan A1 dikali 1 ditambah B pangkat N-1, atau AN sama dengan dalam kurung anuitas dikurang besarnya utang dikali bunga dalam kurung 1 ditambah B pangkat N-1. Nah, contoh soalnya di sini ada Hasan mempunyai utang sebesar 5 juta rupiah. Utang tersebut akan dilunasi secara anuitas sebesar 1.060.792 dengan suku bunga 2% per bulan. Hitunglah besar angsuran pada bulan ketiga. Di data soal ini kita mempunyai besarnya hutang atau B itu adalah 5 juta. Dengan A besarnya anuitasnya 1.060.792 dan M-nya atau suku bunganya adalah 2%. Maka rumusnya adalah A3 sama dengan A besar dikurang BM dikali dalam kurung 1 ditambah B pangkat N1. Jadi A3 anuitasnya 1.060.792 dikurang 5 juta dikali 0,02 dikali lagi 1 ditambah B-nya berapa tadi? Bunganya itu 0,02 pangkat 2 pangkat N, karena N-1 ya, karena 3 dikurang 1. Jadi A3 sama dengan 960.792 dikali 1,0404. Maka A3 nya sama dengan 999.608 perak. Jadi besar angsuran bulan ketiga si Hasan ini adalah sebesar 999.608 perak. Lalu kita masuk ke rumus sisa pinjaman. Nah, rumus sisa pinjaman itu ada beberapa cara ya, ada 4 cara dalam mencari sisa pinjaman. Namun ada satu cara yang paling umum digunakan, yaitu SM sama dengan B ke pangkat M+1 per I dengan unitnya adalah suku bunga. Nah, contohnya di sini adalah pinjaman sejumlah 10 juta dengan anuitasnya sebesar 510.192,59 akan dilunasi dengan menggunakan sistem anuitas bulanan yang memiliki suku bunga 3% per bulan selama 2,5 tahun. Maka hitunglah besarnya sisa pinjaman ke 10 bulan. Nah, kita disini tinggal cari aja nih B1 nya dulu, M dikali I, yaitu 10 juta dikali 0,03 karena suku bunganya itu tadi 3% per bulan. Jadi B nya itu 300.000 atau bunganya itu 300.000. Nah, lalu A1 itu sama dengan AN dikurang B1. Jadi anuitasnya 510.192,59 dikurang si bunganya yaitu 300.000. A1-nya dapat nih 210.192,59. A1-nya itu adalah anuitas angsuran pertama, sisa pinjaman pertama gitu. Lalu A11 sama dengan A1 dalam kurung 1 ditambah I dikali 11 min 1. Pangkat deh. Oh enggak benar. Pangkat A1 dikali 1 ditambah I pangkat 11 min 1. Jadi A11 nya ini 210.192,59 dikali 1 ditambah 0,03 pangkat 10. Lalu A11 nya sama dengan 210.192,59 dikali 1,343916379. A11 nya di sini adalah 282.481,26. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke anuitas yang dibulatkan. Nah, anuitas yang dibulatkan ini terbagi dua. Ada anuitas yang dibulatkan ke atas, ada juga anuitas yang dibulatkan ke bawah.
Bedanya, kalau anuitas dibuatkan ke atas itu, setiap bilangan yang akan dibuatkan ke atas dalam puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, dan lain-lain selalu ditambah satu dari nilai sebelumnya. Selalu ditambah satu dari nilai sebelumnya. Nah, lambang untuk anuitas dibuatkan ke atas ini adalah AN+. Jadi contohnya di sini nih, ada hasil perhitungan nilai anuitas diperoleh AN sama dengan 2.351.405,78. Maka kalau kita buatkan ke atas AN+, karena notasinya itu AN+, jadi AN+ sama dengan 2.351.410. Lalu bedanya dengan anuitas yang dibuatkan ke bawah. Kalau anuitas yang dibuatkan ke bawah itu merupakan setiap bilangan yang akan dibuatkan ke bawah dalam puluhan, ratusan, ribuan, dan lain-lain yang tetap dari nilai sebelumnya. Nah, untuk notasinya itu, tadi kan kalau anuitas dibuatkan ke atas adalah AN+, maka kalau anuitas dibuatkan ke bawah itu adalah AN-. Jadi, contohnya ini ada hasil perhitungan nilai anuitas diperoleh sebesar 4.357.890,895,78. Maka bulatkanlah anuitas tersebut ke bawah gitu. Maksudnya dibulatkan anuitasnya ke bawah. Jadi AN-, jangan lupa notasinya adalah AN- sama dengan 4.357.890.000. Oke teman-teman, sekian materi anuitas, video pembelajaran tentang materi anuitas dari saya. Bila ada kekurangan baik dari segi materi maupun segi penyampaian yang saya sampaikan, mohon untuk dimaafkan karena saya juga masih dalam proses belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.